Kamera berputar and Baby, I love you, I love you, I love you. 넌 나만의 only one 필수가 있어. Hey, what's up everyone? Vito Watimena in the house. Welcome back on my YouTube channel. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mau klik video ini. Jadi hari ini saya mau menceritakan sedikit tentang life experience yang pernah saya lalui. Jadi long story short, tahun 2013 itu saya pernah melakukan student exchange. Jadi di program saya waktu S1 dulu pernah mengadakan pertukaran pelajar selama 1 semester, kalau nggak salah iya 1 semester di universitas-universitas yang mau kita pilih. Nah waktu itu saya memilih untuk melanjutkan program exchange saya ke Malaysia. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih Malaysia. Karena sebenarnya waktu itu ada beberapa option. Kita bisa saja pergi ke Spanyol atau pergi ke China, atau waktu itu juga ada Filipina. Kemudian saat itu kalau nggak salah kita bisa ke Thailand. Namun dikarenakan bahasa Inggris saya yang waktu itu masih sangat cupu to the moon and back to the bone, jadi saya memilih untuk Malaysia karena masih menggunakan bahasa Melayu. Jadi setidaknya saya masih paham lah ya, karena saya masih sering nonton Upin Ipin. Jadi menurut saya Malaysia kayaknya ya, daripada saya tidak pergi exchange sama sekali, ya sudahlah, saya ambil Malaysia gitu. Nah di tahun 2013 pertengahan saya pun memutuskan untuk berangkat ke Malaysia. Jadi di video ini saya hanya akan meng-highlight dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya di Malaysia. Ini belum tentu terjadi ke semua orang, jadi jangan mengeneralisir. Ini hanya yang terjadi di experience saya saja. Ini mungkin ke orang lain itu tidak seperti ini ya. So ya, mari kita cerita life experience saya selama saya di Malaysia. Jadi selama di Malaysia saya itu berkuliah di salah satu universitas yang masih dikatakan lumayan bagus lah di sana. Itu kalau kalian bisa googling nama universitinya itu University Sains Malaysia. Jadi dia itu ada di Penang, Pulau Pinang, di Georgetown, Malaysia. Itu di utara lah, di bagian utaranya Malaysia. Nah, selama ada di Malaysia ini saya akan memperlihatkan beberapa hal yang mencuri perhatian saya ya. Sebenarnya ini kayaknya mencuri perhatian semua orang, cuman ini yang terjadi ke diri saya, oke? Jadi yang pertama itu adalah currency Malaysia atau mata uang Malaysia, ringgit. Ringgit itu dia nilainya sedikit aja di atas rupiah. Saya nggak tahu nih, kalau untuk saya ya mungkin itu sedikit, tapi mungkin bagi orang kayaknya tuh nggak sedikit-sedikit juga, karena 1 ringgit itu kalau nggak salah waktu saya ke sana itu 3.500 sampai mau ke 4.000 kalau nggak salah. Terus kadang-kadang kita tuh suka nggak nyadar kalau belanja, kadang-kadang 1 ringgit itu kita nganggepnya itu seperti 1.000 gitu, padahal nilainya waktu itu 3.000 lebih, hampir mau ke 4.000 waktu itu, waktu tahun 2013 kalau nggak salah ya. Nah itu tuh suka kebablasan, dan banyak sekali yang kita jatuhnya jadi kayak boros gitu loh. Misalkan kita makan nasi nih, itu harganya sekitar 10 ringgit. Terus kita ngebayanginnya kayak wah 10.000 murah nih. Padahal ternyata udah kisarannya tuh udah sampai 30 ribuan lebih. Berarti kan kalau misalkan mau dikaliin 3.500-an, bahkan waktu itu sempat mau ke 4.000 teman-teman. Jadi itu kayaknya hal pertama yang agak-agak mencuri perhatianku ya. Sebenarnya hal ini kayaknya terjadi di banyak negara yang mata uangnya itu lebih tinggi dari Indonesia. Jadi saya rasa mungkin banyak banget orang yang merasakan hal serupa. Kemudian yang berikut, selama saya di Malaysia yang saya notice salah satunya adalah, ini bakal terdengar silly tapi ini beneran terjadi teman-teman. Sinetron itu benar-benar populer di Malaysia. Bahkan waktu tahun 2013 pas saya ke sana, itu orang-orang tuh taunya bawang putih bawang merah. Padahal itu adalah sinetron yang kayak udah lama banget. Like literally udah lama banget. Kayaknya mungkin dari zaman-zaman kita masih SD kayaknya bawang putih bawang merah itu loh. Kalian tahu gak sih yang Nia Ramadhani sama Revalina S. Temat itu? Itu benar-benar happening di sana ya. Jadi semua orang di Malaysia kayaknya tahu bawang putih bawang merah. Terus mereka juga kayaknya bisa sedikit cakap bahasa Indonesia itu karena mereka sering nonton sinetron. Jadi kayaknya orang Malaysia
itu bisa ngomong bahasa Indonesia karena dia sering lihat sinetron. Jadi saat mereka ngomong itu juga bahasanya agak-agak bahasa sinetron gitu. Gimana mau menjelaskannya ya? Maksudnya ya, jadi kalau misalkan teman-teman Malaysia mau mencoba ngobrol dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, itu terdengar tidak seperti bahasa Indonesia biasanya. Jadi mungkin karena itu bahasa Indonesia yang sering mereka dengar di sinetron kali ya, jadi agak aneh aja gitu menurutku. Tapi ya seperti itulah keadaannya. Oke, kemudian yang berikut itu kalau dari segi kuliner itu nggak beda-beda jauh lah ya dengan Indonesia. Salah satu dish Malaysia yang paling terkenal banget dan menurutku itu mirip banget sama Indonesia itu adalah nasi lemak. Ya, seperti nasi uduk. Nasi lemak dan nasi uduk adalah kembar. Nasi lemak dan nasi uduk adalah apa sih kalau kata pepatah, pinang yang dibelah dua ya, mungkin seperti itu ya. Terus untuk kuliner Malaysia itu sepertinya mereka rempahnya itu agak sedikit lebih kuat ya, seperti masakan Sumatera. Nah, mungkin miripnya makanan Malaysia itu agak-agak mirip ke makanan Sumatera karena sama-sama masakan Melayu. Terus di sana juga kuliner-kuliner Vrindavan itu banyak banget ya. Salah satu kuliner Vrindavan yang masih terngiang-ngiang dan sampai sekarang masih saya kangenin itu adalah nasi kandar. Nasi kandar mas-mas Vrindavan ini luar biasa ya guys. Awal-awal datang tuh agak-agak sedikit aneh ngelihatnya, tapi lama-kelamaan kayak oke, masuk di hati ternyata. Oh iya, terus kalau di Malaysia juga kalau kalian mesen es teh itu jangan mesen, "Mas, saya pesan es teh ya," kayak gitu, karena di Malaysia tuh es tehnya itu adalah teh susu. Kalau di Indonesia itu teh susu kayak gitu. Nah, kalau kita mau pesen es teh yang bentukannya mirip kayak es teh di Indonesia, berarti kita harus nyebutnya kayak gini nih, misalkan, "Pakcik, saya nak pesan TO." TO itu berarti teh yang nggak ada susunya. Tapi kalau kita bilang iced tea atau kayak es teh gitu, ntar datangnya itu teh susu gitu. Saya nggak ngerti kenapa bisa berbeda, tapi ya seperti itulah keadaannya. Kemudian pada saat saya di Malaysia yang sangat ter-highlight juga waktu itu dan masih saya ingat sampai sekarang, di Malaysia itu ada 3 bangsa besar ya. Ada bangsa Melayu, bangsa Cina, dan juga bangsa India. 3 kelompok ini biasanya mereka cenderung lebih suka bergaul dengan kelompoknya sendiri. Misalkan orang Melayu ya mainnya sama orang Melayu, orang Cina mainnya sama orang Cina, orang India mainnya sama orang India. Jarang banget kita ketemu orang Cina gaul sama orang India, atau orang India sama orang Melayu. Itu ada tapi sangat sedikit sekali. Terus mereka tuh lebih tertutup teman-teman, terutama untuk orang Melayu agak sedikit tertutup ya untuk perempuannya. Misalkan kalau kita di bus kampus gitu, ada cewek Melayu yang duduk di kursi dan sebelahnya kosong, itu biasanya dia akan taruh tasnya di sebelah biar jangan ada orang yang duduk di samping dia gitu. Sangat berbeda dengan di saat saya di Jogja atau di Indonesia. Biasanya kalau ada perempuan yang duduk terus sebelahnya kosong, biasanya malah ditawarin kan, kayak, "Mas, ini kosong," kayak gitu. Cuman mungkin di Malaysia karena nilai-nilai Islamnya mungkin nilai Islamnya kuat, jadi mungkin kalau untuk cewek yang duduk sebelahnya kosong, mungkin dia lebih prefer sebelahnya tuh cewek yang duduk gitu, karena bukan muhrim juga teman-teman. Cuman emang orang Malaysia tuh mereka lebih cenderung tertutup dibandingkan dengan orang Indonesia. Ini bukan cuma yang cewek aja, tapi yang cowok juga. Karena saya juga pernah punya roommate orang Malaysia. Biasanya kalau di Indonesia atau di asrama di Indonesia, itu teman sekamar kita biasanya butuh waktu seminggu atau sehari, 2 hari, atau 3 hari lah paling lambat, itu kita udah bisa lumayan akrab nih, kita udah bisa keluar bareng kayak gitu-gitu. Tapi di Malaysia ini belum tentu. Selama saya di Malaysia, saya udah ganti roommate sampai 2 kali, dan itu saya di sana sampai 1 semester. Itu pun tidak membuat saya sampai begitu dekat dengan roommate teman orang Malaysia ini. Mungkin karena kita beda kebudayaan juga, jadi sebenarnya kalau mau dibilang beda kebudayaan juga enggak ya, karena kita juga masih negara tetangga, jadi masih mirip-mirip lah kebudayaannya. Cuman seperti itu yang saya rasakan, mereka agak sedikit lebih tertutup saja begitu. Tapi teman-teman saya yang orang Malaysia juga baik-baik kok, mereka juga ramah, walaupun tidak seramah orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh ramahnya agak-agak sedikit over, agak sedikit berlebih.
Kemudian yang berikut itu adalah bahasanya ternyata tidak segampang Upin Ipin, teman-teman. Waktu pertama kali kita masuk di kampus itu kita disuruh memilih subjek. Kita boleh pilih mata kuliahnya bebas ya, dan di situ juga sudah tertera bahasa pengantarnya mau bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Nah, saya pengen coba-coba nih satu kelas yang saya ambil itu bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Saya pikir wah, ini mungkin lebih gampang nih kayaknya daripada bahasa Inggris ya, karena waktu itu bahasa Inggrisnya juga masih agak-agak sedikit. Ya, begitulah. Setelah masuk ke kelasnya, terus dosennya ngomong, itu di menit pertama saya langsung blank. Saya langsung benar-benar bingung, ini dosennya ngomong apa ya. Dia benar-benar cepet banget ngomongnya, dan bahasa Melayunya itu mungkin karena yang dipakai itu bahasa formal, dan itu adalah bahasa, how to say that, like academical language. Jadi mungkin agak-agak sedikit ini ya, bingung buat saya, karena saya bahasa Melayunya tuh yang Upin Ipin ya, yang selamat pagi cegu. Selamat pagi. Kayak gitu. Jadi saya agak bingung pas di kelas. Jadi ternyata bahasanya tidak segampang yang saya bayangkan. Oke, yang terakhir yang paling saya ingat dari Malaysia itu adalah waktu itu lagu kebangsaannya itu sama lagu Mars Kampusnya itu selalu dinyanyiin pas ada event-event kecil atau event besar itu selalu dinyanyiin gitu. Beda banget kayak di Indonesia ya. Saya rasa di Indonesia itu jarang banget mahasiswa yang tahu lagu kampusnya kayak gitu. Kalau mungkin lagu kebangsaannya pasti tahu lah ya, tapi lagu kampusnya itu atau Mars Kampus itu biasanya jarang banget yang tahu. Kalau dia bukan anak Padus, itu rata-rata pasti dia nggak tahu. Nah, di Malaysia ini saking keseringan dinyanyiin, jadi kayaknya hampir semua anak-anak di University Science Malaysia itu mereka tahu gitu, karena di event kecil maupun besar tuh pasti dinyanyiin lagu kebangsaan dan juga lagu Mars Kampus. Bahkan saya yang orang Indonesia sampai hafal guys lagu National Anthem Malaysia. Awal denger National Anthem-nya juga saya ngerasa kayak agak familiar. Ini lagu pernah saya dengerin di mana? Ternyata setelah saya ulik-ulik itu lagunya ternyata mirip sama kayak lagu kayak traditional song dari Riau, Kepulauan Riau itu yang Terang Bulan itu loh. Terang bulan di awan. Nah, pokoknya mirip lah ya. Oh, itu dia teman-teman beberapa hal yang mencuri perhatian saya selama saya di Malaysia. Buat kalian semua jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah kata atau pengucapan selama video ini. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari noda dan dosa dan kesalahan ya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan tetap down to earth. Dan kebanya syukur dofu-dofu dan amato. Maluku memang semua bersaudara. Anak-anak Maluku memang semua satu darah.